Oke, silakan videonya dimunculkan biar enak kita kuliahnya. Baik, kita mulai kembali ya untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya mengenai video udah saya rekam ya terkait dengan pengenalan JIS Pro ya. Dan sekarang di minggu ini sebetulnya sih rencananya seharusnya ini sudah direkam dari minggu yang lalu, cuman karena ada kendala ya sehingga ya sudahlah, kita langsung saja, mudah-mudahan tidak nge-lag lagi. Di pertemuan malam ini saya akan coba menjelaskan tutorial bagaimana mendigitasi peta seperti itu. Karena kenapa mendigitasi peta ya, karena memang kalau kalian perhatikan di ArcGIS Pro ya, yang sudah ada peta rupa bumi kan di sana. Nah, di mana peta rupa bumi mau tidak mau memang harus kalian lakukan digitasi ya, digambar dengan garis ya, membuat gambar digitasi jaringan jalan, digitasi penggunaan lahan ya, baik itu perumahan, kawasan industri, perkebunan dan sebagainya. Dan itu harus kalian lakukan secara manual seperti itu, karena JIS Pro ini hanya tersedia peta rupa buminya kayak gitu. Supaya apa? Supaya menjadikan sebuah peta yang kalian inginkan. Petanya apa saja ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin membuat peta desa, ya maka yang akan kalian buat, yang harus kalian digitasi adalah peta desa. Begitu juga kalau kalian ingin membuat sebuah peta kawasan industri, misalkan kalian ingin membuat peta kawasan industri, ya maka kalian harus mendigitasi peta kawasan industri, seperti itu. Nah, saya akan coba share screen terlebih dahulu ArcGIS Pro-nya. Sengaja saya buka ya, udah dibuka terlebih dahulu, takutnya error lagi. Ya, coba ini new. Nah, ini kan posisi ketika kalian membuka ya di ArcGIS, di video sebelumnya sudah saya berikan pengenalan ya. Mudah-mudahan semuanya sudah menyimak ya. Kalaupun belum menyimak, silakan ditonton kembali karena ada beberapa pengetahuan yang harus kalian ketahui di video pertama mengenai pengenalan JIS Pro ya. Nah, di sini ya, jadi untuk membuat kertas baru ya, jadi kalian tinggal klik map saja. Ya, ini nama filenya, tinggal oke. Ini posisi lokasinya ya, lokasi tempat penyimpanan. Nah, kebetulan tempat penyimpanannya saya di My Document, ArcGIS Project. Jadi setiap kalian ingin men-save file ya berada di sini dengan nama file My Project 49. Oke, ini masih proses buka. Dan jangan lupa bahwa ArcGIS ini, JIS Pro ini harus terkoneksi internet ya. Supaya apa? Supaya peta yang ada di sini ya bisa muncul seperti itu. Karena memang ini harus terhubung dengan internet. Nah, posisi ketika sudah seperti ini ya, maka kalian hal yang paling utama, yang pertama adalah peta apa yang mau kalian buat seperti itu. Nah, maka misalkan kalian ingin membuat peta desa ya, atau peta kecamatan lah ya, maka hal yang harus kalian pertama lakukan yaitu mencari lokasinya ya di map ya, di map kemudian ke lokasi. Misalkan kecamatannya adalah Kecamatan Cikarang Pusat lah ya. Nah, tinggal diketik di location, ketik. Nah, posisinya adalah ini ya, Cikarang Pusat A. Nah, ini adalah pusat dari Cikarang Pusat seperti ini. Nah, untuk mulai menggambar ya, sebelum memulai menggambar maka kalian harus merubah dulu base map-nya
ya, masih sama ya di map, kemudian ke base map, ya, ke image hybrid seperti ini. Kenapa image hybrid? Karena image hybrid dibandingkan image dengan image hybrid, kalau image di sini hanya gambaran terkait dengan peta rupa buminya. Sedangkan kalau image hybrid ini sudah ada nama-nama jaringan jalannya. Ya. Proses. Oke, nah ini adalah lokasi Cikarang Pusat ya, pusatnya di A ini. Ya, inilah yang harus kalian lakukan digitasi secara manual ya, digambar. Jaringan seluruh yang ada di sini ya harus kalian digitasi. Awal mula memang sedikit merepotkan ya, karena memang harus telaten ya. Nah, cuman supaya telaten ya memang harus ada tahapan-tahapan apa yang harus kalian gambar. Nah, sebelum kalian ingin untuk mempermudah kalian di dalam mendigitasi peta, hal yang paling pertama adalah kalian harus dulu membatasi wilayah yang akan kalian buat. Contoh kalau yang ini ya Cikarang Pusat, maka batasannya itu adalah karena membuat peta kecamatan ya, peta kecamatan Cikarang Pusat, maka kalian harus mencari dulu ya. Ada dua cara sih sebetulnya dengan cara secara manual, yaitu mencari informasi batasan-batasan kecamatan di Cikarang Pusat ataupun mencari SHP yang sudah tersedia untuk mencari lokasi batasan Cikarang Pusat seperti itu. Supaya kenapa harus dibatasi ya, supaya tidak melebihi wilayah kecamatan Cikarang Pusat. Nah, kebetulan saya memang sudah mendapatkan datanya, data SHP. Jadi data SHP itu data file yang sudah didigitasi. Jadi ketika kalian mendigitasi jaringan jalan, mendigitasi penggunaan lahan, ya baik itu perumahan, permukiman atau kawasan industri, itu bentuk digitasinya itu nama filenya itu adalah SHP gitu. Nah, kalau misalkan kalau di Office ya di Word itu kan nama save as-nya itu doc ya, doc kan, atau kalau Excel XLS ya. Nah, sedangkan kalau di sini nama filenya adalah SHP seperti itu. Nah, saya sudah mendapatkan namanya data SHP-nya untuk batasan desa seluruh Kabupaten Bekasi ya. Nah, untuk membuka data file yang sudah ada tersedia SHP-nya, maka kalian tinggal ke map ya, ke add data, cari lokasinya di mana. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah punya file SHP Bekasi seperti itu. Namun saya tidak akan memberikan dulu ini karena memang kalau kalian memberikan ini sudah selesai tugasnya kayak gitu. Jadi tahapan sampai UTS saya harapkan kalian masing-masing individu ya melakukan mendigitasi secara manual dengan dibantu akan memberikan filenya dari saya itu adalah administrasi desa. Ya, tinggal diklik administrasi desanya yang berbentuk SHP kayak gitu. Ini nama SHP-nya nih. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kebetulan memang nama desanya itu desanya itu seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga ada include juga yang di Karawang dan Bogor. Maka daripada itu harus kita hapus dulu nama-nama SHP di luar nama Kecamatan Cikarang Pusat. Dengan cara adalah klik administrasi desanya, klik kanan, ya, kemudian ke atribut table. Ya, atribut table ini adalah berisi informasi yang telah didigitasi seperti itu. Tinggal diklik. Nah, ini adalah nama-namanya. Nah, nama BJ ini adalah nama desa, ya, nama desa. Kemudian ini remark ini adalah batasan wilayah administrasinya, ya. Kemudian ada
apa ini pengkodean, kodean kecamatan, ya. Dan juga ada WADMKC, ini nama kecamatan, seperti itu. Nah, karena yang kita butuhkan adalah Kecamatan Cikarang Pusat, ya, maka selain wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, ya kita harus hapus terlebih dahulu, ya, dengan cara diklik kanan, ya, di sort ascending dulu, di apa, diurutkan sesuai urutan A ya, A sampai Z ya untuk nama-nama kecamatannya. Nah, ini ya dari mulai Babelan ya, Bekasi, Cakung. Nah, itu Cakung Jakarta masuk di sini nih. Nah, berarti Cariu, Cibarusa, Cibitung, Cikarang Barat. Nah, ini Cikarang Pusat. Maka yang ini ya dari batasan Cikarang Barat ke atas itu kita hapus saja, kita delete. Nah, ini dengan shift ya, shift klik shift, kemudian klik mouse paling kanan ya. Nah, sampai bentuk begini di sort. Nah, di sort tinggal kalian delete. Nah, seperti itu. Ini sudah hilang kan kalau di delete tuh. Ini udah hapus tuh semua lokasi-lokasi yang ada di yang tadi di delete. Nah, karena kita Cikarang Pusat, maka yang di bawahnya pun kita hapus. Ini sama juga, di sort saja sampai ke bawah, ya, sampai ke Tirtajaya, shift, klik kanan, ya, kemudian di delete. Nah, jadi seperti inilah posisi Kecamatan Cikarang Pusat, seperti itu. Nah, untuk supaya Cibida ini kita bisa ganti ya ininya, nah, dengan batasan seperti ini saja. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini ya, ini adalah batasan. Jadi yang kalian gambar itu yang harus kalian isi ya itu yang ada di dalam garis hitam ini. Seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, setelah kalian sudah berhasil seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah menggambar, ya, mendigitasi, ya, bahasa petanya itu digitasi ya, bahasa awamnya menggambar lah. Nah, setelah sampai seperti ini, ketika ingin sebelum kalian mendigitasi, ya, maka kalian harus melakukan mengidentifikasi, ya, penggunaan lahan yang ada di sini ada apa saja sih, ya. Di sini ada namanya jaringan jalan ya. Kemudian juga ada kawasan industri ya. Kemudian juga ada perkebunan ya. Ada perumahan ya. Ada perumahan. Kemudian juga di sini ada apa ini? Ini apa nih? Perumahan juga kayaknya ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka ini kita close saja lokasinya. Ya. Nah, setelah mengetahui kayak gini, ini hibridnya di paling atas saja supaya tidak tertutup. Nah, seperti ini. Atas. Nah, setelah ini baru kita menggambar, ya, menggambar. Nah, bagaimana menggambarnya? Maka kalian harus memunculkan dulu layernya. Kalau di CorelDRAW itu kan layer ya, tempat penyimpanan gambar itu per layer ya. Nah, sama juga di ini di apa di Gizpro ini ya. Jadi kalian harus diinikan dulu mengenai apa kata layernya ya, layer untuk layer jalan, untuk layer bangunan ya, layer kawasan industri dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kalian view ya, posisi katalognya itu pen, katalog pen. Nah, seperti ini ya. Nah, katalog pen ini adalah tempat penyimpanan file tadi yang di save as tadi pertama kali.
Nah, posisinya itu ada di folder. Nah, tadi kan nama filenya adalah My Project 49 kan ya. Nah, berarti di sini adalah tinggal di breakdown. Nah, My Project GDB ini adalah nama tempat penyimpanan, nama file tempat penyimpanan kalian akan mendigitasi. Seperti itu. Ya. Nah, dari sini maka kalian harus membuat layer. Ya, layer. Tadi kan disebutkan jaringan jalan. Kemudian juga ada bangunan, ya kawasan industri dan sebagainya. Maka kalian harus membuat layernya dengan cara klik kanan, ya, new, feature class. Nah, di sini baru kalian berikan namanya jaringan atau jalan lah langsung lah. Jalan. Alias tidak perlu lah, tidak perlu di tidak perlu di aliasnya tidak perlu diisi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau jalan itu kan digitasinya itu line ya, garis ya. Ya, kalau perumahan, kalau rumah itu adalah poligon. Ya, kayak gitu kan. Jadi karena jalan ini adalah garis, maka tipenya itu harus diganti ke line. Seperti itu. Line, kemudian next. Ya, kemudian setelah di sini di field ini diberikan tambahan satu fungsi. Ya. Nah, fungsi ini nanti untuk memberikan informasi terkait dengan nama-nama jalan atau nama-nama perumahan. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa, nanti ditulis seperti ini saja dulu biar lebih nanti akan di ini kan. Nah, ini lag-nya ini oke, next. Nah, sedangkan di sini ini adalah hal yang paling penting, jangan sampai kalian salah memasukkan titik koordinat. Kalau kalian belum pernah buka ini ya, jadi nanti ketika di preview di sini ya, ini kan tadi ya yang fungsi. Setelah next ya, nah nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, kalian searching project koordinat sistem yang kalian ambil. Klik ya, ambil UTM. Nah, UTM ya, UTM jangan ke Indonesia tapi ke UTM WGS 1984 ya, ke South Hemisphere. Nah, ini. Karena kenapa? Karena memang untuk lokasi Jawa Barat ya, untuk ini berada di WGS 1984. Nah, sedangkan Kabupaten Bekasi itu berada di 48S ya. 48S. Nah, di sini ya. Jadi bisa jadi wilayah lain, provinsi lain berbeda. Nanti akan saya berikan kode-kode seluruh provinsi ya untuk mengetahui berapa sih UTM-nya seperti itu. Sedangkan kalau sementara ini ya itu ada 40 posisi Bekasi ini ada di 48S seperti itu. Next. Ini next saja. Tinggal next. Finish. Seperti itu. Kita tunggu. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan ini belum ada tanda segitiga ya, sebelum tadi dibuat layer. Nah, kita breakdown saja. Nah, ini sudah ada muncul nama jalan. Nah, ini adalah untuk ketika kalian akan menggambar, mendigitasi jalan, maka kalian harus shape-nya ya, mendigitasi itu harus mengklik dulu ini. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika kalian seluruh digitasi yang kalian gambar untuk digitasi jalan itu berada filenya itu di folder ini seperti itu. Oke, itu baru mengenai jalan ya. Tadi kan disebutkan ada namanya perkebunan ya. Kita kembali lagi klik kanan ya, new feature class. Ini tinggal disebutkan di sini perkebunan. Perkebunan atau lahan kosong lah. Ya perkebunan sajalah di ini kan. Lahan kosong lah kalau di Bekasi mah ya.
lahan kosong. Nah, kalau lahan kosong ini kan sifatnya itu poligon ya, membentuk ruang, membentuk area ya. Rumah itu membentuk area ya, membentuk volume. Lahan kosong membentuk volume. Gedung membentuk volume. Kalau tadi jaringan jalan kan membentuk line ya. Maka di sini tipe feature class tipenya itu adalah poligon. Ya, poligon. Next. Nah, ini kan lagi fungsi. Ya. Next. Nah, kembali lagi ini tadi WGS-nya sama ya. WGS di posisi zona 48S. Next. 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 Finish. Seperti itu. Nah, sudah ada kan lahan kosong di sini kan, ada 2 layer ya. Ada 2 layer di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kawasan industri ya. New, klik kanan ya. New, feature class. Ini industri. Karena kenapa industri ya? Karena memang kita akan mendigitasi bangunan-bangunan industri. Ya. Next. Di sini fungsi. Next. RTM-nya sama, WGS 1984 UTM zone 48S. Next. 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 Finish. Nah, ada lagi kan seperti ini kan. Kemudian ada lagi terus feature class mengenai perumahan. Ini bentuknya poligon sama ya karena berbentuk area. Next. Ini ganti ditambahkan fungsi. Next. BGS sama ya. BGS 1984. Next. 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 Finish. Seperti itu. Nah, terus juga misalkan yang paling penting itu adalah ada yang masuk nih. Yang selanjutnya, oke, kita pakai 4 dulu inilah. Jadi nanti kalian bisa nambah lagi sesuai dengan kondisi apa yang harus digambar kalau yang belum ada ya. Misalkan perkantoran ya bisa ditambah layerkan perkantoran. Kemudian kalau ingin kalian menambahkan terkait dengan apa kantor desa ya, kantor kecamatan itu penting itu harus ada. Itu dibuat layernya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, maka tahapan yang harus dilakukan ya satu persatu harus kalian selesaikan ini mendigitasinya. Dengan cara kita coba mulai dulu dari jaringan jalan. Ya. Ini tinggal kalian sort ke sini. Nah, kayak gini kan jaringan jalan. Nanti ini kita tutup saja dulu ya. Nah, setelah seperti ini ya, create feature-nya ya. Jadi seperti ini nanti akan muncul create feature-nya seperti ini. Nah, ini ketika kalian akan memulai gambar itu harus kalian memulai digitasi jalan itu harus kalian klik dulu ini. Ya, klik kiri. Nah, muncul. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, maka kalian harus lakukan gambar kayak gini, digitasi. Digitasi ya seperti ini nih lakukannya. Memang harus awal-awal pasti akan lumayan harus telaten lah ya seperti ini. Diklik 2, kalau udah sampai sini klik 2 aja dulu ya. Baru ini untuk memindahkan lagi ini supaya untuk jaringan jalan yang atas ya ini bisa ke
map, explore. Kenapa explore? Supaya tanda panah ini ya berubah, kan nggak bisa digeser ke atas ya kalau tanda panah ini, karena posisinya ini lagi ngegambar. Maka tinggal kalian klik explore ya, sampai bentuk rumah seperti tangan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini kita lanjutkan lagi ini, klik lagi ya. Nah, klik jaringan jalan ini dimulai lagi biar nyambung itu, harus di posisi yang warna biru ini. Ya, ini posisi terakhir, garis terakhir. Seperti ini. Ini baru dari jalan satu ya. Selanjutnya kita cari, untuk biar nggak pusing ya, kita ini kan gambar dulu, gambar yang memang jalan-jalan besar saja dulu seperti itu. Nah, ini kan kalau kayak gini ini namanya jalan kecamatan ya, yang besar ini ya. Klik lagi jalan-jalannya, sebentar ini kan dulu biar mudah. Posisinya oke. Di sini klik lagi jalan di sini. Oke, teruskan lagi. Oke, jaringannya sampai sini. Nah, ini yang warna ini berarti yang sudah gambar digitasi. Langsung saja lanjut lagi saja seperti ini ya. Nah, kita cari lagi jaringan jalannya. Oke. Kita mulai dari sini aja dulu ini. Ini ya. Tambah lagi sini jaringan jalannya. Ya. Oke. Nah, seperti ini aja terus. Memang harus digambar kayak gini, manual. Di awal-awal kayak gini dulu. Mengikuti jaringan jalannya ya, Pak ya? Betul sekali, mengikuti jaringan jalannya. Emang ini harus sedikit laten. Ya. Kalau bikin rumah-rumahnya berarti kayak bikin kotak-kotak kayak gitu juga, Pak? Betul sekali. Nanti untuk bikin rumah, itu menggunakan layer yang tadi yang udah dibuat. Yang layer untuk perumahan. Kayak gitu. Siap. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini semuanya jaringan jalan seperti itu. Jadi harus digambar seperti ini. Contoh kalau ini semua sudah selesai ya, kayak gini kan. Maka tahap selanjutnya adalah kita ingin membuat tadi rumah ya. Maka cari lagi katalognya tadi, tempat penyimpanan filenya tadi yang sudah
dibuat layernya ya. Nah, seperti ini. Ini perumahan. Ini perumahan di shot saja. Lagi ke sini. Nah, kayak gini. Rumah misalkan ini kita ganti warnanya jadi warna kuning lah ya. Kalau rumah itu biasanya kuning. Kayak gini. Kita close saja katalognya. Map, explore. Contohnya kita ingin buat perumahan yang ada di sini. Ya. Nah, ini perumahan. Nah, ini. Nah, hati-hati jangan sampai ya kalian ngeklik ini buat perumahan ini posisi ada di layer jalan. Nanti posisi rumahnya nanti ada di layer jalan. Jadi harus klik ini perumahan ini. Nah, sampai muncul seperti ini. Gitu. Ini harus di garis ya. Nggak perlu spesifik. Ini kan untuk mengetahui kawasan permukiman ya, nggak perlu sampai ke inilah gitu. Kayak gini. Ini perumahan misalkan ya. Klik 2 kali selesai gitu. Kemudian ini misalkan ya. Kalau mau lebih bagus lagi memang harusnya satu-satu, cuman lumayan juga sih waktunya gitu. Ya, semuanya ini digambar rumahnya. Nah, makanya yang benar itu ketika menggambar itu selesaikan dulu satu persatu layernya. Kalau jaringan jalan ya selesaikan dulu jaringan jalannya. Seperti itu supaya nanti bisa menyesuaikan, kan ini kan ada lahan kosong nih. Nah, jadi harusnya ini rumah itu posisinya tuh di batasan di batasan jaringan jalan. Seperti itu. Nah, kayak gini nih. Ya, jadi harus tahu nih posisi rumahnya itu di mana. Ya, klik lagi ini rumah. Nah, harusnya di sini nih. Terus teliti. Iya. Ini harus tahu nih lokasi. Ini jaringan jalan tuh ini nih. Ini jaringan jalannya. Berarti ini apa nih? Oh, ini jaringan jalannya ini nih. Ya. Ya, ini semua terus seperti ini kan. Kayak gini. Ya, kayak gitu ya. Itu baru baru sebagian kecil. Ya, seperti itu. Kalau sudah terbiasa bakal cepat sih sebetulnya klik-klik kayak gini itu. Kemarin itu anak-anak biasanya butuh waktu memang seharian, 1 hari. Jadi kalau upayakan, kalau kalian, ini reguler ya? Berarti nggak kerja kan ya? Kerja, Kerja Pak. juga.
Oh, kerja juga Pak. ya? Oh, kerja. Kerja Pak tetap. Kirain kalau reguler berarti nggak kerja nih. Oh, kerja juga. Oh, ini ya apa? Malam ya? Reguler malam ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Gitu. Ya. Pak, kalau untuk Terus jalan perumahan gitu masih bisa kita kategorikan ke lain itu, Pak? bisa. Jadi semua jaringan jalan kecamatan, jaringan yang berbentuk ya Jalan desa jalan gitu, ya. Pak, ya? Semua ya? Nanti di apa setelah semua jaringan jalannya itu setelah digambar, lebih baik kayak gini kalau ketika ingin menggambar jaringan jalan ya, kategorikan dulu jaringan jalannya. Ada jaringan jalan kecamatan, ya, ada jaringan jalan lingkungan, ya, ada jaringan perumahan. Kalau kecamatan itu kan yang besar-besar ya kayak gini ya. Ya karena ini kan posisinya membuat kecamatan. Nah, ini adalah jaringan jalan kecamatan. Nah, kalau semua jaringan jalan kecamatannya ini sudah selesai, ya, kecamatannya, nanti kalian tinggal ini klik jaringan jalan, klik kanan, ya, atribut table. Nah, tadi disebutkan fungsi kan, ya kan, untuk jaringan jalan kan. Nah, ini ganti jadi jaringan jalan kecamatan itu. Ini, jadi supaya mengetahui jaringan jalannya apa, ini jaringan jalan lokal, apakah jaringan jalan kecamatan ataukah jaringan jalan perumahan, maka selesaikan dulu alangkah lebih baik ya seluruh jaringan jalan kecamatan. Nanti kalau sudah selesai kalian tinggal kopikan ini ya, tinggal ganti fungsi ini jadi jaringan jalan. Nggak bisa ya, ini satu-satu nih. Nah, kayak gini. Karena kenapa nanti akan pengaruh kepada penamaan di dalam petanya nanti. Seperti itu. Nanti di dalam legenda itu akan muncul. Legenda itu kan sebelah peta itu untuk informasi jaringan jalan ya. Nanti akan bisa kita buatkan nama jalannya sesuai dengan fungsi jalannya. Kayak gitu. Nah, setelah ini oke, sudah di close. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, baru ke jalan lokal. Kalau jalan lokal ya jalan-jalan ini nih yang ke permukiman nih kayak gini-gini nih. Nih jalan-jalan desa nih. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah ini teknik ketika kalian ingin supaya cepat di dalam mendigitasi ya. Ini kan yang paling banyak itu adalah perkebunan ya. Ya, di sini perkebunan kan atau bukan perkebunan, lahan kosong lah. Ibaratkan lahan kosong. Jadi nanti lahan kosong itu kalian digitasi terakhir saja. Ya, terakhir. Nah, di sini nanti sudah diinikan belum ya? Di katalog pennya, oh ini lahan kosong nih. Lahan kosong ini posisinya ambil di paling bawah saja nanti. Kalau semua industri perumahan itu semua sudah ya. Ini diganti saja, ini jadi warna hijau karena perkebunan itu kan hijau ya. Jadi ini hijau. Nah, seperti ini. Ya, ini lahan kosong. Nah, kalau untuk mempermudah kalian ini kalau satu persatu kan ini kan bentrok sama jaring dengan ada kawasan perumahan dan sebagainya kan. Maka caranya adalah seperti ini nih, supaya men-shot lebih cepat. Itu diklik ini ya. Langsung saja di batasannya nanti.
Ya, ini nggak rapi ya, jangan diikutin ini supaya biar cepat saja. Ya seharusnya sih garis sesuai dengan garis yang ada di yang hitam ini ngikutin. Nah, kayak gini. Ini kan kalau ini lahan kosong posisinya di atas, ya, di atas jalan, maka jalannya kan tidak terlihat nih, ya kan? Maka supaya mempermudah nanti ketika kalian tidak harus ngedigitasi secara uh, supaya nggak rigid lah. Jadi diinikan saja, dipercepat saja kayak gini. Nah, ini kan rumah nih ada nih, ya kan? Rumah. Jadi nanti setelah kalian semua selesai membangun mendigitasi yang ada di sini, di dalam sini, industrinya, kemudian jaringan jalannya, kawasan industrialnya, ya. Nah, baru kalian terakhir adalah perkebunan seperti ini. Lahan kosong. Karena kenapa lahan kosong? Karena memang di sini kan sebagian besar tuh banyak yang lahan kosong ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu ketika kalian mendigitasi perkebunan, itu kalian digitasi satu-satu kayak gini ya. Ini kan perkebunan nih, ya. Kalian harus klik di sini sebagian gitu kan. Akan sulit, akan rigid rasanya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini adalah ilustrasi untuk bagaimana tutorial digitasi peta. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita kembali lagi ke tadi katalognya. Jadi katalognya adalah di sini. Ini ada 4 ya, ada 4 layer. Ini tidak sesuai tidak hanya kalau ada lebih yang lain ya bisa ditambahkan sesuai dengan yang ada di kondisi existing yang ada di peta ini. Seperti itu. Yang belum ada ini di sini nama kantor kelurahan, kemudian juga ada perkantoran ya, kalau ada ya seperti itu. Itu bisa ditambahkan di layer ini. Nah, begitu terkait dengan bagaimana mendigitasi peta. Seperti itu. Nah, setelah selesai ya kalian jangan lupa di save ya. Di saving seperti itu. Di save. Oke, begitu terkait dengan bagaimana kalian untuk mendigitasi peta. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak usah ragu, karena ini nanti videonya akan saya tayangkan lagi di YouTube ya. Karena kalau memperhatikan ini, suruh kalian langsung mempraktekkan tanpa harus melihat lagi, pasti akan pusing, pasti lupa. Seperti itu. Jadi nanti akan saya upload di YouTube. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, terkait mengenai jalan, kalau Ya. jalan kabupaten, kecamatan, dan desa gitu bisa kita pisahkan nggak Pak ya? Bisa. Pisahkan warnanya gitu. Bisa. Boleh. Boleh. Itu jadi kalau itu lebih bagus, lebih detail. Jadi kalau mau dibuat seperti itu, maka dibuat layernya. Jalan provinsi, maka layer jalan provinsi. Jalan kabupaten, maka layernya jalan kabupaten. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Yang perempuannya kayaknya bingung, kalau laki-laki biasanya cepet nih. Ini Photoshop ini Pak. Iya, karena memang biasanya gambar itu cowok lebih cepat. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan aja, nggak usah ragu, silakan.
Ya Pak, maaf nanti Mm-mm. link YouTube-nya di-share di grup ya Pak. Boleh, nanti di kampus pun saya share di pertemuan kelima ya. Baik Pak, terima Mm-mm. kasih. Ya, oke. Nah, fungsi dari kalian setelah nanti kalian berhasil menguasai peta ini, ya, nanti kalian bisa menyesuaikan kalau kalian sudah jadi nih, misalkan peta administrasi ya. Kalau peta administrasi kan berarti lahan penggunaan lahan tidak perlu lah, Pak. Jadi lahan administrasi itu hanya isinya informasi mengenai jaringan jalan, ya, nama desa, terus nama kelurahan, nama desa, nama kecamatan seperti itu. Nah, hasil digitasi kalian itu bisa kalian berikan informasi sesuai keinginan kalian apa, kebutuhan kalian apa. Contoh, kalian ingin membuat peta sebaran jaringan jalan rusak misalkan ya, jaringan jalan, kondisi jaringan jalan misalkan kayak gitu. Nah, kalian bisa sebetulnya nanti di sini ketika peta administrasinya sudah jadi ya, jaringan jalan yang kalian survei itu misalkan yang rusak itu dikasih garisnya itu tuh garis merah tadi di layer merah itu seperti itu. Yang bagus kasih yang layer warna hitam seperti itu garisnya seperti itu. Nah, begitu juga kalau kalian ingin membuat peta sebaran tempat sampah kan TPS misalkan yang ada di sini ya. TPS yang ada di kecamatan ini berapa sih? Ya kalian survei kayak gitu. Nanti kalian plotkan di lokasi-lokasinya di mana hasil surveinya. Kalau misalkan di sini TPS di sini ada sebarannya ada 10, ya kalian nanti kasih simbol di sini ya. Simbol TPS tempat pembuangan sampah kayak gitu. Ataupun kalian ingin perlu membuat peta jalur spam misalkan. Ya, tinggal kalian buat peta administrasinya ya, kalian kasih jalur spam itu kemana saja dengan line yang warna yang berbeda kayak gitu. Nah, itu adalah manfaat kalian diharuskan ya, wajib untuk bisa menguasai JIS Pro ini. Oke, silakan. Paham tidak yang saya jelas. Pak, izin nanya. Oke, silakan. Itu kalau kita buat garisnya tebal tipis itu bisa nggak sih, Pak? Bisa. Jadi caranya. Bentar, double ini suaranya. Oke. Nah, tadi ketika ini ya, ini seperti ini. Nanti sebetulnya, nah ini nih, ini di klik kanan ya, di klik kiri, di klik kiri ya, di mouse-nya, diklik kiri di mouse-nya. Ini ada tipe-tipe jaringan jalannya, disesuaikan ya, simbol jalannya itu mau yang mana. Tadi menanyakan, Pak, bisa nggak ukurannya? Bisa, tinggal disesuaikan. Tapi simbol ini jangan sampai ketika kalian sudah membuat garis jaringan jalan ya. Jadi sebelum kalian mendigitasi jaringan jalan, kalian harus menentukan dulu besarannya berapa. Ya, kalau ingin misalkan tadi yang saya pakai ini adalah 0,5 kayak gitu. Jadi semua yang tadi jaringan jalan saya yang digitasi adalah ukurannya 0,5. Nah, kalau misalkan siapa Huja ya, Huja ini ingin mendigitasi ukurannya 1, ya tinggal nanti sebelum mendigitasi ininya di simbologinya klik kirinya itu ganti ke 1 kayak gitu. Gitu Huja. Ya, Pak. Kalau misal kita mau bedain garis yang misal jalan kabupaten itu lebih tebal dari yang jalan desa.
Nah, itu kita Hmm. berarti dua-duanya kita pilih masing-masing, Pak. Betul, Tipe masing-masing. Ya, kayak gitu. Jadi layernya, angka lebih bagusnya, layernya dibagi-bagi saja tadi, supaya bisa membagi jaringan jalannya. Jadi ada jaringan jalan. Kalau di misalkan Kecamatan Cikarang Pusat ini ada jalan kabupaten misalkan, maka ada layer jalan kabupaten. Kalau ada namanya jaringan jalan kecamatan, maka layer jaringan jalan. Supaya apa? Supaya bisa membagi ukuran-ukurannya bisa dibeda-bedakan seperti itu. Gitu Ujang. Silakan. Makasih, Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Diam-diam bingung atau paham nih? Jangan-jangan pusing lagi. Pak, saya mau nanya Pak, Oke, silakan. berarti layer kayak perumahan atau lahan kosongnya warnanya mau kita atau bebas ya Pak? Sementara yang penting secara visual enak dilihat lah, kayak gitu. Karena sebetulnya ada aturannya untuk pewarnaan, kayak gitu. Nanti akan saya berikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya saja kalau kalian memang sudah menguasai digitasi ini, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, yang lain bagaimana? Jelas? Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Bentar, saya sambil screenshot ininya. Oke, silakan. Cukup jelas nggak? Sementara begini, ini karena ini harus praktek ya, jadi minggu ini ya saya minta sampai hari Minggu ya, hari Minggu ketua kelasnya siapa? Kiki, Pak. Kiki, Pak. Mana Iki? Kiki. Kiki, oh Kiki. Kiki mana Kiki? Kiki. Lagi off mungkin Pak. Nah, lagi off. Silakan. Wakilnya siapa? Alfiana, Mbak Pak. Alfian. Mana Alfiana? Mbak Alfiana. Ya, Mbak Alfiana, untuk ini karena ini memang harus praktek ya. Jadi di sini ada sekitar 30 lebih ya, hampir 40 peserta. Nanti saya akan masing-masing individu memilih kecamatan ya, kecamatan yang akan didigitasi. Nah, nanti Mbak Alfiana ini hitung dulu Kabupaten Bekasi ini ada jumlah kecamatannya berapa. Seperti itu. Jumlah jumlah kecamatannya ada berapa? Kalau misalkan jumlah kecamatannya itu lebih dari 40, maka nanti bisa ambil ke Karawang kayak gitu. Lokasi yang lainnya seperti itu di Kabupaten Karawang. Nah, nanti di list ya, saya minta di listkan paling telat besok lah, besok sore atau besok malam boleh lah. Kayak gitu, nama dan nama kecamatannya. Seperti itu. Nah, setelah selesai itu saya akan memberikan Google Drive ya, bentuk SHP yang tadi batasan kecamatan tadi. Yang di awal kan saya berikan penjelasan mengenai data SHP data SHP batas-batas desa ya ke Kabupaten Bekasi seperti itu. Nah, nanti untuk supaya mempermudah kalian mengetahui batas kecamatan yang akan kalian buat, maka file itulah yang akan SHP itulah yang akan digunakan seperti itu
Ya kan karena kan itu data SHP-nya data kabupaten ya. Tadi kan di awal ada Karawang ya kan, ada DKI, terus ada juga Bogor seperti itu. Nah, itu kan tinggal kalian delete saja ya, yang di atributnya seperti itu. Di delete, ambil lokasi kecamatan yang akan dipilih. Untuk mempermudah batasan saja kecamatan. Gitu. Ya, Alfiana bisa ya, paham ya yang saya maksudkan? Berarti gini Pak, misalnya kalau kabupaten yang di Kabupaten Bekasi kurang, saya boleh ambil yang sebagian di Karawang atau ganti aja ke Karawang, Pak? Boleh Karawang, ganti aja ke tambah Karawang kayak gitu. Misalkan Kabupaten Bekasi ada 30, berarti kurang 10 kan? 10-nya itu ambil di Karawang gitu. Tinggal di searching aja di di Google itu nama-nama kecamatan Kabupaten Bekasi, Karawang itu banyak kok. Tinggal ini. Saya udah cek Pak, urusan Bekasi kecamatannya cuma 13 Pak. Oh, 13. Wah, ini banyak banget. Iya Pak. Berarti nanti pilihannya bisa Kota Bekasi, ya, Bekasi, Karawang kayak gitu. Pak, boleh usul? Oke, silakan. Eh, Gimana kalau pengerjaannya tetap sendiri, tapi wilayahnya ada yang sama? Pembagiannya boleh berdasarkan NIM atau kelompok atau gimana? Oh, Tentang gitu, boleh. Pak. Boleh. Nanti oke, Dan setuju. Oke, setuju Mbak Dian. Jadi nanti Mbak Alfiana supaya nggak sirik-sirikan ya, karena kan kita nggak tahu ada lahan yang lebih luas, ada yang tidak kayak gitu. Nah, nanti urutannya itu disesuaikan dengan NIM kayak gitu. Jadi kalau 1 sampai Kabupaten Bekasi 1 sampai 13, maka NIM 1 sampai 13. Sisanya yang 14 ambil di Karawang, Purwakarta dan sebagainya gitu. Baik, Pak. Oke. Silakan. Jelas ya menurut saya ya. Nanti saya sharekan juga YouTube-nya supaya nanti saya di share linknya di ini aja di e-kampus pertemuan kelima videonya ya, supaya nanti bisa terekod di absen kayak gitu. Pak, nanti itu sebagai tugas atau gimana Pak? Rencananya ini makanya saya ingin tahu kecepatan kalian dalam menyelesaikan tugas. Jadi rencananya kalau ini untuk peta, ini kan namanya peta kabupaten penggunaan lahan ya, kecamatan ya, itu rencananya itu akan untuk dijadikan tugas UTS seperti itu, tugas UTS. Nanti makanya ini kan masih pertemuan 5 nih, ada 3 minggu nih. Saya ingin lihat nih perkembangan hasilnya seperti itu. Jadi nanti ketika UTS kalian hanya upload download soal, kemudian upload tugasnya. Begitu, Mas Yovan. Oke Pak. Thank you Pak. Oke. Saya biasanya sih kemarin seminggu nggak cukup sih karena memang baru ya, pasti banyak pertanyaan, banyak sebagainya. Tapi kita lakukan lihat progresnya Senin depan. Makanya selesai tidak selesai itu minggu dikumpulkan supaya saya ingin melihat hasil digitasi kalian. Seperti itu. Baik Pak. Oke. Baik, cukup ya mungkin untuk pertemuan hari ini. Ya, saya tunggu listnya dan saya akan siapkan Google Drive untuk data-data batasan desa Kabupaten Bekasi, kemudian Karawang, Purwakarta lah kayak gitu. Kota Bekasi khawatirnya ini terlalu rumit kan, padat tuh. Kita cari yang nggak terlalu padat sajalah karena ini masih permulaan kayak gitu. Baik,
kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Kalau ada mau pertanyaan lagi, silakan aja di grup di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.